semakin berkelas, menembus batas kepuasan berkendara. All New Honda PCX, the ultimate excellence. Halo, saya Azrul Nanda, ketemu lagi. Episode kali ini kita mampir ke kota namanya Bentonville di negara bagian Arkansas. Tulisannya Arkansas. Beda dengan Kansas. Arkansas itu beda negara bagian, lebih ke selatan. Ini kota sebenarnya terkenal sebagai tempat ibu kota atau berdirinya superstore Walmart. Mungkin pernah familiar dengan itu ya. Tapi di sini ini istimewa, kenapa? Karena cucunya pendiri Walmart itu maniak sepeda. Mereka punya merek sepeda, mereka membeli Rafa. Jadi kalau Anda biasa pakai jersey Rafa, itu sekarang milik cucu dari keluarga Walmart. Berasal dari kota kecil ini, penduduknya tidak sampai 50.000. Tapi kota ini, keluarga ini, para cucu ini, dua orang cucu ini, Tom sama Stuart namanya, mereka itu mengeluarkan uang sampai 74 juta dolar untuk membantu membangun jalur sepeda di sekitar kota Bentonville. Dan itu MTB, gravel, juga untuk komut di sekeliling kota, melewati kawasan hutan di sini. Jadi ini tempat yang menarik untuk dikunjungi. Jadi Om Ray, saya Om John Bumiharjo, sebelum ke Kansas ini, sebelum ke Unbound Gravel, kita mampir ke sini, sempat latihan gravel dulu di sini. Sempat mampir salah satu toko sepeda terkenal, ini di belakang saya, cafe juga namanya The Meteor, jualan barang-barang sepeda yang unik-unik, dan cafe makannya enak sekali. Jadi ya, di episode ini kita mengunjungi kota Bentonville dan goes gravel di sini. Iya. Baru habis belanja apa aja Om Ray? Punyanya bapak, bukan saya. Sini jadi mekanik aja, nah. Nyuci sepeda 600.000 di sini. Nyuci loh ya, belum belajar apa-apa, saya 600.000. Kalau basic
1 juta lebih ya, Servis biasa. servis biasa. Masang ban 150.000 itu bisa saya. Ya, sebentar, saya ngurus ini dulu. Olivier, you guys still do custom color on the Able for 500? Lihat Elite Apple, sepeda yang menang tahun 2019 di Derby Kansa atau Anton Gravel. Spesial di chainstay-nya itu, yang angkat separuh. Olivier lays it by carbon, Lucas down. Oh, you have to do one by Yeah, because of the raised chainstay, there's nowhere to mount Oh, a front And then trailer. also, like, I just don't. It depends on where you're going. Did they send you on the little sugar? Yeah, that's good. Not so heavy. Kita sekarang di tengah kota Bentonville di negara bagian Arkansas. Ini town square-nya, pusat kotanya, karena ini memang kota kecil. Di belakang saya ini ada Walmart Museum, karena ini tempat asal muasal Walmart Superstore ya. Jadi kayak toko serba ada, salah satu yang paling sukses di dunia, dan pendirinya memulainya dari sini. Ini kota, tengah kotanya mirip dengan taman di film Back to the Future. Persis banget, jadi ini Amerika banget ya. So he started a business, and he grounded it in some core values. And it's about determination, it's about leadership, it's about decency. His people. And he says the attitude of our employees, our associates, is that things are different in our company. They believe in its unpretentious leader. He loved making. Sudah ada di balas That means the whole thing will just keep watching the skies and everything. Don't touch anything else. I'm gonna go back and get my email. Hoping this design might access and because they're passionate. Es krim eksklusif rasa Walmart, hanya ada di Walmart Museum. Punya Ray bukan? Punya Om John, punya saya ya. Ini simbolnya Walmart itu spark, semangat ini. Apa namanya? Percikan semangat. Jadi ini rasa eksklusif. Rasanya seperti apa belum tahu. Tapi ini hanya ada di Museum Walmart. Kita sekarang di Bentonville, Arkansas, dan di sini kotanya bersama keluarga pendiri Walmart punya investasi lebih dari 70 juta dolar untuk membangun jalur sepeda dari pusat kota sampai ke kawasan hutan
dan perbukitan di sekitar kota. Jadi ini membuat kota ini jadi kota bike, kota bersepeda. Lihat di depan banyak orang goes santai. Di mana-mana di kota ini kita lihat orang bersepeda. Di pusat kota juga. Jadi kita hari ini akan ngikuti rute namanya Little Sugar 55 mil maksudnya, itu 90 kilo. Kita akan menjajal rute gravel di Arkansas ini. Luar biasa jalur sepedanya. Disediakan pompa sama alat-alat di pinggir jalan, istimewa. To your left, excuse me, thank you. To your left, excuse me. Ditutup. Enggak. Masih gak? Ya, luar biasa loh ini. Apa? Lagi ini sepasan anak-anak. Iya. Iya. Wah, asik ya. Sangat ya. Hati-hati belokan. Iya. CC biasa kan. Iya. Di kiri. Warna ini bannya tepat ya. Kiri kah? Iya, kiri. Nah ini bannya benar. Mantap ya? Iya. Hilang. Nggak kayak gini. Mas, ya. Masih kuat.
Balik Jan, foto Jan. Sosok mepet sini, Mon. Sosok mepet sini. Oke. Yes. Ini bikin road bike bosen nih ya? Iya. Ini kita dapat semua. Road Isa. Makanan sebelah kiri. Makananmu sebelah kiri. Makananmu. Makananmu. Speednya masih bisa 30-an loh. Di bus mana sih iso? Iya. Cuma 200 buat lebih. Sungai, saudara-saudara. Sungai. Sungai. Serius. Aku cuma ada kamu. Foto sir. Aku tadi baca bro. Syaratnya adalah melaku karena kita nggak tahu di bawah itu ada apa. Ini jalan sih. Teman-teman. Adam. Aku tuh bersyarat kok. Izin dong. Weh, bersyarat ini. Kirimu Jan. Hey! Ayam Jan. Ayam Jan. Ayam Bre. Ayo kakak. Kamu bisa. Ya, ini kita harus melewati sungai rute gravel ini, dan sungainya cukup dingin karena suhu udaranya aja 22 derajat Celcius, airnya dingin banget. Om Ray kesulitan menenteng karena memang ketika jalan seperti didorong ke arah arus air, jadi sepeda harus benar-benar diangkat. Ya maklum, kita bukan off-roader pengalaman. Kita lihat Om Ray. Ya. Oke, bagaimana rasanya? Goblok yang milih rute ya. Katanya goblok yang milih rute. Itu tadi rutenya. Ini rutenya kano rasanya. Loh, pokoknya lagi pipis. Ini lihat. Nah ini. Lumayan disingkat tuh. Wah, anak ini kira Garrett timbang Austin bro. Iya. Ya, hijau.
Teli weh anjingnya. Dia iso wari ndek ngarepku iku lho, Plek. Hah? Oh, nuwentenge ndek ngarep e. Lemon yo kena iki pasti. Gak mesti ndak. Anjing kene gak nyokotan. Mantap kokore. Pagi ini dingin sekali, 19 derajat Celcius. Kita pagi terakhir di Bentonville, kita recovery ride. Kemarin habis 100 kilo lebih gravel di sini, ngelewati sungai, tanjakan 14%, jalan-jalan batu kasar. Jadi hari ini kita pengen recovery sebelum kita berlanjut ke Kansas. Kita akan ke pusat kota, foto-foto di sana. Melewati jalur-jalur sepeda Bentonville yang istimewa. Bentonville ini bukan hanya bike path-nya yang bagus, rute-rute di sekeliling kawasan kota, kawasan Ozark namanya, kota-kota sekitar dikembangkan semua. Jadi untuk turis-turis sepeda, turis-turis olahraga, satu kawasan itu seperti terintegrated. Ada tupai. Dan jalur sepeda ini dilengkapi dengan fasilitas penunjang. Jadi kalau ingin ngompa ban, setiap berapa kilo ada stasiun pompa lengkap dengan alat-alat. Kalau butuh perbaikan, kita akan berhenti di salah satunya untuk menjelaskan seperti apa. Yang namanya jalur sepeda itu bukan sekedar jalur kecil di pinggir jalan dikasih gambar sepeda. Jalur sepeda itu dibuat khusus untuk sepeda dengan rambu-rambunya. Lihat di depan, rambu untuk saling mengingatkan kalau ingin menyalip yang lain. Lumayan dingin ini, 19 Celcius, nggak sampai kayaknya. Saran kalau pergi ke Bentonville, bawa sepeda gravel supaya bisa menikmati semua medannya. Jadi mau main road banyak jalan, mau main off-road sangat banyak jalan. Ya, ini dia salah satu tempat istirahat dan perbaikan. Adem nih. Capek nak pneumonia ini. Ada. Yang kayak halte aja. Kita kejadian lumayan. Akhirnya ya. Aduh ya ampun. Aku tak balik hotel ya mari ini. Ya. Aduh gendeng adem nih. Ada. Dan kamu nanti medannya itu ada aja ya. Oke. Ya, kita di tengah-tengah jalur sepeda khusus di Bentonville. Jadi kalau kita lihat ini jalur dua arah.
yang satu ke arah sana, sebelah kanan sini, sebelah kanan sana menghadap ke arah berlawanan. Ini jalur yang menghubungkan pinggir kota ke pusat kota kita ini sekarang. Tapi kemudian nanti nyambung lagi ke kawasan hutan-hutan, perkebunan, peternakan di sekeliling ini. Ratusan kilometer panjangnya, bisa ke kota lain, tidak ketemu mobil. Dan hebatnya lagi di jalur sepeda di Bentonville ini, di banyak kota sebenarnya di Amerika, tapi Bentonville termasuk yang terbaik di Amerika, adalah ada kawasan-kawasan istirahat seperti ini. Jadi kayak kalau mobil kan kalau di jalan tol ada rest area, cycling juga ada rest areanya seperti ini. Nah, ada apa aja di sini? Kebetulan yang satu ini tidak ada tempat untuk ngisi air minum, tapi biasanya ada ngisi air minum. Mungkin karena ini dekat dengan pusat kota ya. Ini kita lihat ada cyclist lewat. Aslinya menuju kota. Nah, hebatnya lagi ini ada Om Johnny Ray sama Om John Bumiarjo sedang bermain-main, pura-pura membetulkan sepeda. Pura-pura Om, ini miring. Oh, memang miring. Di apa namanya? Jadi di kawasan istirahat itu ada bike repair station namanya. Jadi ada tempat kalau Anda ingin membenarkan sepeda. Jadi ada toolnya, ada pompa, ada tempat naruh sepedanya supaya bisa digantung atau disandarkan di stationnya. Mungkin nanti Om John sama Om Ray bisa menjelaskan ini apa aja ada di situ. Jadi teman-teman, di sini, jadi tempat ini, bike stand ini namanya fix station. Fix station. Fix. Kalau kita kan fix sering ngomong fix, ya gitu toh. Ini stationnya. Ya. Jadi ini ada tempat jagang sepeda. Jagang sepedanya ya disandarkan. Simple. Ada dua jagang sepedanya. Jadi untuk yang couple bisa dua-dua bisa disandarkan. Yang satu di bawah, yang satu sandarnya seperti ini. Bisa di bawahnya satu sini. Terus di sini ada alat macam-macam. Ini alat untuk membuka ban. Yang getar ada? Iya. Yang getar ada? Enggak ada. Terus ini ada obeng bunga, ada hex key. Ya, bunga? Iya. Bukan nama sebenarnya. Macam-macam ukurannya. Terus ini obeng blimbing sama obeng gepeng. Obeng bintang. Obeng bintang. Ya. Terus ini ada pompa juga di sini. Pompa, dan pompanya jalan. Diam gitu loh. Iya, maksudnya bekerja. Terus di sini ini ada barcode. Barcode ini kalau di-scan kita bisa masuk dan mereka di situ ada instruksinya semua. Kalau misalnya kita tidak tahu bagaimana cara mengganti ban, itu ada instruksinya semua, komplit semua. Jadi ini memang luar biasa ini. Ini kebetulan di sini nggak ada tempat ngisi air minum ya. Biasanya ada tempat ngisi air minum. Kan kalau di Amerika, di kebanyakan, di mayoritas tempat di Amerika adalah kalau kita cari air putih itu gratis. Di restoran semua air putih itu gratis. Kenapa? Air keran semua. Jadi kalau bawa sepeda ya disediakan air minum, air cuci, air minum itu sama di sini di tempat-tempat seperti itu. Kebetulan di sini tidak ada. Mungkin karena terlalu dekat dengan kota. Tapi di tempat lain ada yang bentuknya seperti halte bus. Ada yang mungkin lebih sederhana dari ini, tapi kalau kita bicara jalur sepeda ya, supaya kita semua punya wawasan, impian cyclist adalah jalur sepeda itu seperti ini, supaya tidak berebut lagi dengan motor, dengan mobil, tidak ada yang mengacungkan jari tengah dan lain-lain. Ini saya benerin sebentar pinjam alatnya. Nah, nggak bisa dibawa pulang. Om Ray sepedanya nggak beres, jadi John sama saya akan cabut, ketemu di tengah kota ya. Ya, pergi aja nggak apa-apa. Ingin tapi di sini, sebentar ya. Ini bisa 1 jam Om Ray betulin sepedanya doang. Ya, ini alasan supaya ditinggal.
Selesai Om Bre. Nah, kamu kok nggak pergi? Oke. Kita akan lanjut goes, recovery keliling sekitar kota Bentonville. Sampai ketemu, moga-moga mendapat bayangan baru apa itu jalur sepeda. Goodbye. Morning. Di sini kebiasaan kalau ketemu sesama orang sepeda saling menyapa. Mungkin lo jaketan. Aduh, tapi Bob. Ya Tuhan. Tak kena pneumonia, untung aku. Ini ada jalur sepeda, ada tempat fix station lagi yang lebih mewah dikit dari peti kemas, Sam's Clubhouse. Mungkin karena ini salah satu kantornya Walmart. Sam Walton adalah pendiri Walmart. Ini apa lagi nih? Clubhouse. Kok ada solar panelnya? Oh ini. Ya. MK ada deh. Enggak, kudu nih. Ini cedak. Ya tadi kita jelasin bike fix station yang sederhana, ini yang lebih bagus lagi. Ini yang kayaknya didonasikan oleh Walmart. Walmart adalah hypermarket terbesar di dunia, mungkin di Amerika yang pasti, dan pusatnya ada di Bentonville, Arkansas ini. Dan mereka punya Sam's Clubhouse, nyebutnya. Sam itu adalah Sam Walton, pendirinya Walmart tentunya. Ini dari peti kemas yang dipotong dan dijadikan semacam halte sepeda. Lalu pakai tenaga matahari. Kenapa ada tenaga matahari? Karena di situ ada charging station. Jadi kalau yang mau ngecas Garmin atau bike komputer atau handphone, ada charging station. Tool-toolnya lebih mewah. Ini pakai Park Tool. Ini kalau di Indonesia udah hilang ini. Kemudian itu Om Bre ada tempat mengisi minum. Ya. Jadi kalau Anda kehabisan air tidak perlu ke minimarket atau ke mana-mana, tinggal isi di situ langsung. Di dalamnya ada tempat istirahat, parkir sepeda, dan penanda kilometer juga di situ sudah ada. Jadi hebat luar biasa Bentonville. Om Bre masih ngisi air. Om John mungkin bisa jelasin atau kesan-kesannya lah bagaimana goes di Arkansas ini, di kawasan Bentonville. Jadi sepedaan di Bentonville ini sangat menyenangkan ya. Kita bisa lihat bike path-nya begitu bersih dan ini sangat panjang ya. Jadi di mana-mana selalu ada bike path. Terus kemarin kita coba rute gravelnya juga sangat luar biasa. Begitu panjang gravelnya, kebanyakan memang nggak flat, jadi false flat. Ada 1%, 2%, dan ada yang 14%, dan itu off-road semua. Terus kiri kanan pemandangan begitu bagus. Kita lihat rumah-rumahnya juga, wah begitu bagus-bagus semua, terawat, bersih. Range-nya juga bersih, terawat. Kiri kanan kita bisa lihat kuda, sapi. Walaupun kadang kita dicegat sama anjing gitu ya, tapi anjingnya itu sebenarnya friendly, dia cuma kepengen ngajak kita main. Mungkin ada gigit-gigit sedikit, tapi gigitnya itu gigit gemes kalau saya bilang. Yang digigit yang ini. Digigit Om Bre. Om Bre kena gigit ya, saya bilang sama Om Bre itu maksudnya itu minta diajak main, itu kan gigitnya gigit gemes gitu loh, gigit minta main-main. Segawannya si J iki yang di sana itu yang baik, yang di saya itu yang jahat. Untungnya sama orang sini itu ada pinternya. Giginya segawannya itu, giginya anjingnya itu nggak ada. Jadi cuman tinggal 2. Itu kalau lengkap saya ke rumah sakit mungkin karena tadi gigit. Jadi kalau dilewati mereka jenggong terus. Saya jalan didatangi, temennya tambah lama tambah banyak. Jadi itu lain, anjingmu coklat. Kalau yang sama saya putih soalnya, itu lain. Kamu jangan beda anjing. Nah, kalau kesan saya di sini rutenya seperti ini, kalau pendengar lihat
kok pendengar bisa lihat ya, penglihat pastinya. Jadi kalau ini diteruskan nanti tambah lama tambah seru rutenya, karena di pinggirnya itu ada seperti sungai kecil gitu, kita sebelahan, terus bisa masuk hutan, bisa ada BMX trail, bisa masuk yang tadi katanya apa, gravel ya. Kalau dia bilang dia bisa melihat kiri kanan sapi, sapinya juga bilang gitu, enak di sini katanya gitu, bisa lihat orang lewat katanya gitu, sepedaan gitu. Kalau sapi di tempat kita mungkin jarang lihat orang sepedaan. Nggak, tapi sapi kemarin kan kita kemarin ada yang lewatin rute peternakan itu ya, memang ada sapi-sapi di mana-mana. Kebetulan Om John dan saya berdua di depan, jadi mungkin anjingnya nggak berani ganggu kita karena kita berdua. Om sendirian dan lebih pelan, jadi anjingnya lebih berani mungkin. Tapi saya bisa bayangkan waktu itu kan ada sapi yang sedang kayak sambil santai-santai, sapinya sambil apa duduk ya, sapinya lagi duduk-duduk di tikungan itu loh. Jadi mungkin saya bisa bayangin nanti di belakang waktu Om Ri lewat, Om Ri mikir ini makanan saya, sapinya lihat, oh ini yang makan saya modelnya. Dia akan ketemu calon memakannya. Calon memakannya. Sekarang kita akan iseng. Di Bentonville ini ada kawasan taman khusus yang dibuat untuk jalur BMX. Bukan dari taman sempit seperti bayangan kita, benar-benar taman yang besar yang bisa dibuat bermain-main BMX. Kita naik gravel bike, jadi kita akan iseng masuk ke jalur MTB, jalur BMX. Nah, kita masuk ke kiri. Ini dia jalur masuk. Hihi. Jalur BMX. Kalau habis bosan goes 100 kilo, naik ini agak lucu. Ya, sorry. Ya. Hihi. Apa yang terjadi kalau jalur sepedanya masuk ke kawasan perumahan? Sepeda boleh lewat, malah mobil-mobil yang dikasih peringatan. Jadi ada tulisan, sebentar lagi kita akan lihat. Di aspalnya akan ada tanda sepeda di sini seperti ini, jadi tidak perlu dicat penuh, hanya cukup gambar sepeda. Kalau ada stop sign di Amerika kan biasanya harus berhenti. Kita cukup pelan-pelan, lihat kanan dan kiri, pastikan tidak ada mobil.
baru kita jalan. Gambar sepeda lagi, nunjukkan panahnya. Jadi segalanya serba tertib. Dan mobil mengalah, sepeda saling menyapa, orang yang jogging atau lari juga tidak terganggu. Ini kawasan pinggir, sebenarnya udah tengah kota Bentonville. Sebentar lagi kita akan masuk ke pusat kota. Detour, gak ada gambar sepeda dan orang jalan. Kita lihat kanan kiri ya. Kita sudah sangat dekat dengan pusat kota. Lihat banyak mobil di depan sana. Ada sepeda-sepedanya ditaruh karena orang sini sangat bersepeda memang. Ini kita masuk ke taman kotanya, alun-alunnya. Kotanya kecil, Bentonville, tapi sangat Amerika dan sangat charming. Depan kita persis itu museum Walmart, toko pertama Walmart. Depan kita Walmart Museum, sebelah kanan ada toko tulisannya Walton's 510. Ini toko pertamanya Walmart. Ada Ombre depan saya. Kita akan ngelilingi taman ini, Ombre, karena sangat mirip dengan taman di tengah film Back to the Future. Ada orang bersepeda lagi. Itu dia ada. Kalau di Back to the Future itu bangunan di depan itu ada jamnya di ujung atas. Tempat profesornya menghubungkan kabel untuk kena petir. Sangat mirip dengan pusat kota Back to the Future. Foto di sini, courthouse. Ini taman kota, air mancurnya, dan depan kita ini courthouse, pengadilannya. Ini press room, restoran milik cucunya Walmart, milik pemilik Rafa. Jangan ada mie. Emang jualan main track space. Emang ini salah sini ya? Kiri bisa tak? Soalnya ada jalan sini ditutup. Aduh adem ya. Jalur sepeda langsung di belakangnya kafe. Ya apalah itu. Oke kan? Tuh ada. Hai. Wah, kita ketemu rekaman sepeda bubuk. Ya teman-teman semua, kita ketemu lagi. Tadi sudah lihat video saya, Azrul Ananda, Om Johnny Ray di tempat lain, dan Om John Bumiharjo yang tidak bisa bergabung di diskusi ini. Moga-moga tadi lumayan terhibur, dan sekarang kita kali pertama ini episode
main sepeda kita lakukan secara online, mengikuti tren anak sekolah zaman sekarang. Ya, Bre. Ya. Enak begini atau enak ketemuan? Ya, kalau nilai ujiannya enak begini. Ya. Kalau lainnya enak ketemuan. Kan ada yang tidak bisa dicapai dengan online ya. Sepedaan bisa online sekarang. Ya, tapi kan ada sepedanya. Kalau ya gimana ya? Nggak semua sensasi panca indera itu bisa secara online. Paling enggak belum komplit alatnya. Ya, jadi tadi kita kan barusan nonton itu. Mungkin teman-teman nanya, ini setelah dari episode-episode dari Kansas selesai, wah jangan-jangan sudah habis ini. Enggak, kita masih punya beberapa minggu lagi. Moga-moga menghibur dan ada edukasinya, ada sekolah online-nya ya kayak gitu. Moga-moga ada materi-materi yang bisa memberi wawasan dan menghibur dan menyiksa Om Ray. Jadi masih ada beberapa minggu ke depan, tenang, kita belum kehabisan konten karena kita sebelum ke Kansas kita sempat ke banyak tempat. Salah satu yang barusan teman-teman lihat tadi itu kita jalan-jalan ke Bentonville, Arkansas. Tulisannya Arkansas, bacanya Arkansas. Letak kotanya di ujung dekat perbatasan Missouri, Kansas dan Oklahoma. Kita memang niat ke situ waktu itu satu ya ingin ada belajar bisnisnya juga dari Walmart karena pusatnya Walmart di situ. Kemudian kita mendengar kalau Bentonville itu kan kota yang sangat maju infrastruktur sepedanya dan kita penasaran sekaligus kita ingin latihan gravel untuk Dirty Kanza, untuk Unbound Gravel. Jadi ya kita ada beberapa hari yang lumayan di situ. Tapi sebelum kita lanjut diskusi ini Om Ray, saya mau menyampaikan kalau episode kali ini kita didukung oleh MPM Distributor Honda. Jadi terima kasih yang terus mensupport kita, acara-acara kita, MPM Distributor Honda. Dan saya ingin ngasih tahu Om Ray ini, sama teman-teman juga sih, kalau standar baru motor matic besar itu PCX 160. Jadi kenapa? Karena mesin besarnya 160 cc, makin powerful, makin enteng akselerasinya, bodinya gagah, desain elegan dan prestisius, fitur-fiturnya makin lengkap dan canggih, makin nyaman dikendarai, pijakan kakinya luas, dan yang nggak boleh ketinggalan, bagasi besar banget, jadi makananmu bisa masuk semua di situ. Harusnya kalau itu boleh ngawal Dirty Kanza, saya selamat ya waktu itu ya. Kemudian pastinya bikin makin tampil beda ketika di jalan. Nah, jangan lupa karena terima kasih kepada MPM Honda, tonton podcast ini dari awal sampai akhir, karena nanti ada trivia quiz, presented by MPM Honda. Jawab pertanyaannya dengan cara klik link yang ada di description. Jadi sekali lagi, matic besar itu PCX 160. Jadi terima kasih MPM Honda. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus sampai habis. Ya Om Ray, jadi saya nggak pengen, karena sebenarnya porsi yang paling menarik, yang paling unik, yang mungkin di Indonesia nggak ada ilmunya itu yang dialami oleh Om Ray. Jadi kalau saya sih, saya cerita dulu, pokoknya kalau saya kan yang jelas, Bentonville itu ternyata memang kota yang luar biasa, dalam artian semua infrastruktur sepeda, MTB, road, gravel, tempat latihan BMX anak-anak ada semua. Mau setiap berapa kilometer ada tempat servis yang Anda sudah lihat, nggak usah dijelas lagi. Tapi rute-rutenya juga bagus karena sekarang banyak event Om Ray. Jadi saya barusan ngajak Om Ray tahun depan sebelum ke Dirty Kanza lagi untuk remedi saya dan Om Ray ikut 200. Di 2 minggu sebelumnya itu ada event lagi di Bentonville, namanya yang 3 hal itu. Jadi dia imbang antara road, gravel dan single track. Jadi MTB pakai sepeda gravel tapi 3 jenis rute. Nah, ini Om Ray masih mikir mau ikut atau tidak. Nah, rutenya kan seru kan Om Ray kan ya? Kan ada, kita nyoba rute namanya Little Sugar itu kan, itu rute event di sana, rute Grand Fondo, tapi Little Sugar itu rute pendeknya 90-an kilo itu. Wah, naik turun sungai segala macam, dan ternyata beda sama Kansas. Dan tadi teman-teman mungkin lihat kita ngelewati anjing-anjing, dikejar anjing-anjing. Ada banyak anjing karena kita ngelewati kawasan peternakan di sekitar situ. Jadi Om John dan saya sempat ditahan anjing, tapi ya cukup gudok. Lalu kita bisa ngebut meninggalkan, karena begitu kita meninggalkan wilayah peternakan yang dia jaga, anjingnya nggak akan ngejar. Jadi anjingnya pintar juga, hanya menjaga kawasannya. Nah, tapi waktu lewat, saya sempat bercanda sama Om John.
ini Re pasti kena di belakang ini. Benar. Jadi ini tema utama hari ini adalah bukan belajar tentang Walmart, bukan belajar tentang Bentonville, tapi tentang bagaimana Om Re digigit anjing. Sebetulnya ada dua yang ingin saya share sama pendengar itu. Pertama ya soal si Segawon itu ya, soal anjing itu. Seperti biasa ya pendengar itu kan saya sendirian. Terus harus mengikuti peta di Garmin. Setelah melewati, kalau ambience-nya agak beda. Dari Unbound Gravel ke Bentonville itu agak beda. Sama-sama gravel, tapi bedanya kalau di Bentonville itu tanjakannya curam pendek-pendek, kerikilnya kecil-kecil tapi tebal, sama kebanyakan itu kan di antara perumahan ya. Jadi masuk hutan, menuju ada perumahan, hutan. Jadi teduh, masih licin, banyak banyak airnya gitu. Jadi nggak kering. Bukan yang panas gitu, enggak, malah banyak pohon-pohonnya, malah sepi ya. Itu nanti akan saya sambung berikutnya. Tapi awalnya yang disebut sama Om Asa ini soal anjing ini kan saya cepat nyebrang. Nah, seperti yang Om Asa bilang itu banyak anjingnya. Nah, ternyata ada satu peternakan itu anjingnya ini cukup agresif, tapi sudah dipager. Nah, yang buat pager ini kurang rapat, akhirnya anjingnya keluar. Pertama satu, akhirnya dua, dan masih banyak yang di dalam karena suaranya kedengeran tapi tidak sempat keluar. Nah, yang jadi masalah, yang satu keluar ini itu tidak mau ngasih saya jalan. Oh ya, menghalangi terus gitu tadi ya, mau lewat ditahan-tahan. Benar-benar di depan sepeda gitu ya. Benar-benar di depan sepeda. Terus akhirnya setelah saya coba, saya sempat ngerekam sebentar, saya kira diajak ngomong mau, ternyata mungkin dia nggak ngerti bahasa Inggris yang saya sampaikan ya, mungkin mungkin TOEFL saya nggak cukup gitu untuk anjing itu gitu. Jadi akhirnya saya jalan. Nah, ketika saya jalan, saya ngotot, ini sudah turun dari sepeda, jadi saya jalan pelan-pelan karena ngotot jalan, karena saya tahu semakin lama saya berurusan sama si anjing itu pasti saya ketinggalannya makin panjang kan. Ternyata dia nggak ngasih jalan, akhirnya saya maksa jalan. Dari jalan pelan, cepat, karena masih mau digigit, akhirnya saya jalan pelan. Tapi dia tetap di depannya sepeda gini, jadi nggak mau ngasih jalan. Akhirnya saya tetap jalan aja, kalau enggak kan enggak selesai sepedaannya ya. Akhirnya dia ngamuk, saya sempat digigit. Saya sampai shock, wah kena rabies di Amerika ini susah, aku juga ya. Mau suntik di mana ya? Covid-nya belum selesai, kena rabies lagi. Aduh, lengkap ceritaku. Ya sudah. Akhirnya untungnya mungkin pemiliknya itu juga sudah tahu anjing ini tuh ternyata giginya itu tidak komplit. Sudah ompong, terus taringnya itu tinggal di bawah aja. Itu kalau giginya komplit pasti masuk rumah sakit ya. Jadi mungkin karena tahu anjing ini galak gitu, giginya itu sudah tidak ada. Nah, ini kalau pendengar, saya sempat karena waktu itu saya tidak bermodalkan kamera yang di sepeda itu, karena waktu itu cuma latihan, saya cuma ngerekamnya dari HP si anjing ini. Nah, jadi ini teman baru Om Re ya? Enggak lah, orang digigit kok masa teman gigit-gigit. Oh, lain yang gigit lain. Yang ini bukan orangnya. Nah, ini si Doki yang nakal itu. Nah, ini kan di depan saya terus. Jadi saya mau maju. Nah, ini kan ban sepeda saya mau maju ya, dia di situ terus. Ada kalau hampir 5 menit lebih nih saya di sini berusaha membujuk dia, tapi dia nggak terbujuk. Ini susah bujuk anjing ini. Ya. Tapi kan nggak apa-apa kan akhirnya kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah, ini yang pertama, yang
kedua itu pendengar mungkin masih ada yang ingat acara ini ya. Kita waktu di US tuh punya hobi baru. Entah kenapa di sana tuh punya banyak sekali acara. Tapi entah kenapa tiap stasiun TV yang kita nyalakan itu arahnya selalu nyetel Unsolved Mystery. Ingat ya? Unsolved Mystery waktu itu dibawakan masih yang lama, yang bawakan hostnya masih Robert Stack itu. Robert Stack apa Stack itu bacanya. Nah itu cara bawakannya kan khas jadul gitu ya. Itu kan film lama, terus kita akan menyaksikan misteri ini, kenapa orang ini hilang gitu. Terus fakta-faktanya the night before, ceritanya malamnya ada posisi, ya maaf ya, ada mayatnya, ada bukti-buktinya, orang yang di situ siapa, foto-foto footage, kamera-kamera zaman lama gitu. Waktu itu saya lihat karena waktu itu edisi spesial karena bahas kontroversi meninggalnya Steve McQueen yang terkenal sama film Magnificent Seven zaman dulu, bukan yang zaman baru. Tapi ternyata keterusan akhirnya lihat si Unsolved Mystery ini. Jadi Unsolved Mystery ini misteri asli yang belum terpecahkan. Ya pertama kayak kita lihat film detektif di TV series gitu ya, seru, tapi seremnya itu asli dan sering belum terpecahkan. Salah satu adegannya itu ada cyclist yang hilang. Ya, ini mulai seremnya di situ. Cyclist itu hilang karena kita sebagai pesepeda juga kan pasti tahu ya aura atau kira-kira apa yang dilakukan teman pesepedanya. Di situ disebutkan biggest manhunt happen untuk cari si pesepeda ini. Mereka mencari sampai berapa meter dari rute asli sepedaan yang ada. Jadi misalnya sepedaannya tuh di jalan raya sini, mereka mencarinya sampai ke pinggir-pinggir itu, sampai berapa meter itu disusuri semua, baik oleh polisi, baik oleh teman-teman pesepedanya itu keliling nyari. Itu ada digambarkan di footage-nya, itu ada sedikit cuplikannya gitu untuk memberi gambaran gitu. Nah, jadi bayangkan dengar setelah melihat acara orang hilang, orang mati yang nggak ketemu sekian banyak, di Bentonville itu saya ketinggalan lagi dengan suasana hutan yang yang gelap gitu ya. Itu di sana memang mataharinya ada, tapi kan gelap karena ketutupan pohon itu ya. Kalau Surabaya itu ya ketutupan kayak on the mountain gitu ya, jadi gelap gitu. Tapi kan di hutan jalannya naik gitu, rumahnya jauh dari pinggir karena rumah pedesaan. Ya, peternakan semua itu. Ya, suara anjingnya terdengar dari jauh, kukuk, tapi menggema dari jauh. Saya mikir gini, ya ini kalau saya hilang di sini ya nggak ada yang tahu pasti. Signal bawa handphone, kali ini bawa handphone tapi nggak ada signal, jadi ya sama aja. Lain kali saya bawa flare mungkin supaya nggak hilang. Enggak. Kalau kamu hilang, ada dua orang tahu. John sama saya pasti tahu. Posisinya dari mana? Itu urusan lain lagi. Ya makanya saya bawa flare itu tadi. Maksudnya kita tahu kamu hilang, cuman kan ketemu atau enggak itu urusan Unsolved Mystery Indonesian Cyclist di Bentonville, Arkansas, kayak gitu kan. Ya. Tapi saya edisi baru, ya. Masuk edisi baru. Ini kan malah baru lebih bagus di Netflix. Oh, iya. Ngetop ya. Tapi ngetopnya saya nggak ngerasakan gitu ya. Mungkin sudah di ruangan bawah tanah. Gitu. Nah, yang lucu lagi kan kita kan ke toko sepeda kan. Ini kita ketahuannya waktu kita sudah di Kansas kan ya. Ternyata memang Om Chris ternyata sudah dikasih tahu waktu kita ke toko sepeda di Bentonville, dikasih tahu kalau banyak anjing katanya kayak gitu. Betul, ya. Cuman kan kita waktu kita ke toko sepeda di Kansas ternyata kita kan nggak pernah perhatian. Kita kalau belanja barang sepeda di Indonesia kan nggak pernah perhatian. Misalnya obat nyamuk atau apa kan kita nggak mikir kayak gitu kan ya. Ya, betul. Ternyata di toko sepeda di Amerika itu ternyata jualan semprotan supaya tidak dikejar anjing gitu ya. Benar, ya. Jadi ini fotonya tolong tampilin ya. Ini fotonya Om John Bumiarjo, ini di toko di
Lawrence, Kansas waktu itu, sebelum kita ke Emporia, jadi ada foto ini. Nah itu lucu. Saya bilang, loh ini harusnya kemarin kita bawa ini waktu di Bentonville. Iya kan? Ya masing-masing dari kita harusnya bawa supaya nggak kegigit gitu. Ya. Ya itu sih yang ternyata toko-toko sepeda di Amerika ini, karena kan memang di sana tidak dikawal, tidak apa, biasa sendiri, apalagi tren gravel yang masuk ke hutan-hutan atau ke tempat-tempat anu yang ketemu anjing, ketemu armadillo, ketemu macam-macam itu kan. Jadi ternyata ada pelindungan itu ternyata ada gitu. Dan luar biasa itu. Ini buat saya yang meskipun sudah pernah tinggal lama di Amerika juga ilmu baru juga gitu. Nah, lain kali kalau kita ke sana Om Rey ya, nanti Om Rey ngantongi 2 gitu ya. Ya. Apalagi yang kira-kira mau dibawa nanti kalau kayak ini? Ya pasti makanan kan gitu ya. Cukup. Tapi dia pinter kok. Kita waktu itu rute penuh, Om John dan saya, loh begitu dekat kota Bentonville loh, kok ada Om Rey di depan. Wah pinter nemu jalannya dia ini. Om cuman 10 kilo loh motongnya. Itu di sana itu saya ngikuti peta itu. Peta yang saya ikuti itu jalannya nggak ada. Pintunya sudah ditutup, pintunya itu sudah penuh dengan semak belukar. Jalan satu-satunya itu tinggal ke kiri, dan ke kiri itu tanjakannya sekitar 15% gitu, tapi penuh kerikil semua. Dan saya akhirnya ya tetap lewat jalan itu lagi. Kalau enggak ya enggak pulang gitu ya. Jadi, ya jadi ini kan ya kita kan ya ini ada sesuatu yang baru lagi yang dari Bentonville. Jadi mungkin nanti kesan Om Rey kan, Om Rey mungkin nggak pernah bayangkan kenapa kita ajak ke Bentonville waktu itu kan ya. Tapi begitu kita melihat apa yang ini mungkin termasuk untuk merekap ini semua ya kepada teman-teman semua. Apa yang Om Rey kira lihat di Bentonville itu yang kira-kira bisa diaplikasikan di Indonesia, dan apa yang teman-teman bisa harapkan nanti ke depannya jalur sepeda atau dunia sepeda di Indonesia itu kayak gimana? Karena kan tadi di video udah lihat rute gravelnya meskipun jalan kampung tapi dijaga, kemudian ada rute-rute BMX yang dibuat khusus, ada jalur-jalur sepeda seperti itu. Nah, Om Rey lihat yang paling sederhana aja kira-kira buat Indonesia nanti kira-kira kayak gimana? Ya menurut saya yang paling ketara itu pasti ininya ya, jalur sepedanya itu umumnya kan biasanya kita kalau membayangkan jalur sepeda itu kan di pinggir-pinggir gitu ya. Ya di jalan raya, lalu ada jalur kecil dipakai untuk sepeda gitu ya. Ya tapi kan di pinggirnya, maksudnya di pinggir kota gitu, maksudnya enggak di dalam kota. Kalau di kota pun ya itu tadi, kalau umumnya nih jalan rayanya segini, jalur sepedanya biasanya di kiri apa di kanan, tapi sepenggal jalan kecil ini kan untuk sepeda ini. Nah kalau di sana kan enggak, jadi karena mungkin juga masih banyak hutannya, jalan sepedanya tuh bisa di sekeliling kotanya, terus jalan sepedanya itu bisa masuk sampai hampir downtown, hampir di tengah kotanya kan gitu. Jadi nah terus tempat-tempat yang bisa untuk wisata, tempat-tempat untuk kafe apa itu dilewati dari belakang. Jadi kan kelihatan di situ yang kita lewati itu belakangnya kafe. Jadi kafe itu bisa dilewati dari belakang dengan jalur sepeda, depan dengan mobil gitu. Jadi kan ini win-win, jadi enggak berebut gitu loh. Jadi jalan sepeda ini memang khusus, jadi tidak ada kata-kata seperti oh ini sepedanya kok nengah gitu loh. Ini kan sebetulnya jalannya mobil. Nah, mobilnya kok banter padahal ini jalannya sepeda kan. Enggak seperti itu, karena ya ini yang lewat sini kalau enggak orang jogging ya sepedaan, dan jalannya cukup bisa dilihat kan cukup lebar, jadi walaupun orang jogging dan sepedaan pun bisa gantian. Kalau di situ belum lega pun masih bisa diteruskan ke jalur-jalur luar kota yang lebih bebas lagi kan, yang sudah ya maksudnya sudah tidak mengganggu lalu lintas yang padat gitu. Seperti itu yang saya tangkap. Jadi memang Bentonville ini salah satu kota paling pro sepeda di Amerika, bahkan menurut saya mungkin di dunia, karena memang ini kota kan pusatnya Walmart ya. Walmart itu hypermarket terbesar di dunia itu. Keluarga itu tidak mau pindah, mereka maunya di situ, dan cucu-cucunya itu maniak sepeda. Jadi
yang cucunya Walmart ini itu sudah pemilik Rava sekarang. Jadi kalau Anda suka merek sepeda Rava itu yang punya mereka. Kemudian merek Alight itu milik mereka. Jadi memang maniak sepeda tapi mereka memposisikan kota Bentonville itu kan kalau Walmartnya mau maju, Bentonville-nya harus maju. Kesulitannya perusahaan itu kan datengin anak-anak muda yang mau kerja di situ kan. Nah, akhirnya salah satunya adalah bikin jalur sepeda itu. Mereka spend kira-kira $75 juta untuk jalur sepeda itu. Jadi benar-benar jalur sepeda yang didesain untuk membuat kota ini lebih atraktif. Wah, itu saya bisa bayangin itu nanti 5 tahun, 10 tahun lagi kota ini penduduknya minimal 2 kali lipat. Karena orang akan pengen pindah ke situ. Jadi mungkin ya ini, mohon maaf ini agak sedikit nyenggol perdebatan soal jalur sepeda. Ini kan mumpung lagi diem PPKM, jadi banyak yang nggak sepedaan juga. Ya kedepannya memang kalau negara yang maju ya memang harus memikirkan itu, karena kedepannya kan pasti lebih ramah lingkungan, dan ramah lingkungan berarti kan alternatif transportasinya pasti sangat berubah. Jadi dan sepeda sangat diprioritaskan gitu. Jadi sepeda itu bukan untuk gaya-gayaan saja, tapi untuk olahraga dan untuk commuting kayak gitu. Nah, ini yang apa namanya di Amerika sekarang di kota-kota kecilnya, kota-kota ukuran tengah-tengahnya itu sedang sangat dipikirkan. Dan Bentonville, jadi mungkin setelah nonton episode ini teman-teman bisa lebih Google tentang Bentonville, lebih YouTube tentang Bentonville. Anda akan kagum. Saya sudah bilang keluarga, nanti kalau kita liburan keluarga, nggak usah ke kota besar, kita bisa salah satu opsinya misalnya ke Bentonville, karena kan anak-anak bisa sepedaan dengan enak di tengah kota seperti itu, aman-nyaman semua. Dan lalu lintas di Amerika pun seandainya nggak ada jalur sepeda kan mobil ngalah sama sepeda. Itu yang menangnya sepeda kalau di Amerika, meskipun. Tapi di sana ada tulisannya kan, bicycle can use all lane. Kan saya sampai tanya Anda waktu itu kan. Jadi sepeda bisa menggunakan semua jalur. Ini terpampang, tertulis di mana-mana gitu. Jadi ya itu, jadi kan secara de jure itu kan ada landasan hukumnya. Secara de facto ya namanya sepeda kadang-kadang yang ngawur, ya kadang-kadang ke tengah, ke pinggir. Tapi di situ kan tulis, tapi ya enggak ngawur gimana ya, maksudnya itu paling enggak kan kadang-kadang jalur sepeda itu kalau mau pindah jalur kan ke tengah dulu gitu. Ke tengah dulu ya, nyebrang jalur. Yang lainnya, tapi di sana itu kan statement itu ada gitu, jadi ya penggunanya lebih tenang. Dan juga kalau soal bicara jalur sepedanya yang beda itu dengan kebanyakan, biasanya kan kalau yang di Bentonville itu sangat lengkap mendengar. Jadi road bike di sisi sini yang modelnya buat MTB yang suka mamping-mamping, yang loncat-loncat itu ada, yang single track, yang di tengahnya itu buat kemah juga ada, hutan kecil buat keluarga kemah-kemah, ngajak anak kecil, ajak belajar camping, piknik, piknik dan lain-lain itu di tengahnya juga ada, taman bermainnya juga ada. Jadi ya memang luar biasa. Saya nggak tahu kesempatan tangkap kamera enggak, karena cakupannya kan luas sekali, dari sini ada, dari sebelah yang sananya juga ada. Jadi memang besar sekali kalau di sana. Saya sih bilang teman-teman sih, kalau misalnya memang ke Amerika, kalau teman-teman yang beruntung bisa pergi ke Amerika, saya bilang mampirlah ke kota-kota seperti Bentonville, itu pasti dapat wawasan baru kayak gitu. Jadi ya adalah moga-moga ya. Jadi moga-moga episode kita ini dari Amerika ini kan bukan hanya menghibur, tapi juga ngasih gambaran baru, wawasan tentang bersepeda di luar negeri. Jadi ya jangan khawatir, habis episode ini masih ada beberapa episode lagi dari sana yang unik-unik. Jadi mungkin tidak kebayang teman-teman di Indonesia tentang sepedaan. Jadi ya sekali lagi terima kasih Om Rey. Jadi untung anjing Amerika yang giginya sudah diompongin ya. Kalau enggak mungkin. Kalau enggak saya enggak ikut Unbound Gravel. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman semua stay safe. PPKM ini penting. Kadang kita memang perlu mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah. Jangan sampai mundur 1 langkah, mundur lagi nggak selesai. Jadi ya moga-moga kita situasi segera membaik dan kita bisa ketemu di jalan. Saya sudah mulai kangen goes di jalan, kangen goes sama Om Rey juga. Dan ya stay safe semuanya, dan tetap semangat sepedaan. Jangan lewatkan kuis dari MPM Honda setelah ini. Terima kasih, sampai ketemu.
kasih. Semakin berkelas, menembus batas, kepuasan berkendara. Saatnya miliki rasa bangga tiada banding, sensasi berkendara tiada tanding. Dengan all new Honda PCX, the ultimate excellence.